Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Belajar IPA. Kali ini saya akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Di sini dijelaskan tentang macam tulang penyusun rangka tubuh. Yang pertama yaitu tulang tengkorak. Di sini ada gambar dari tulang tengkorak. Tengkorak ini berarti tulang yang berada di bagian kepala. Di situ terdiri dari tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang kepala belakang, mandibula, gigi, maksila, tulang hidung, dan tulang tapis. Tulang tengkorak tersusun atas tulang yang berbentuk pipih. Tulang tengkorak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tulang bagian kepala dan tulang bagian muka. Tulang bagian kepala meliputi tulang dahi. Ini adalah tulang dahi, kemudian ada tulang ubun-ubun, kemudian ada tulang belakang, kemudian ada tulang baji, ya, kemudian ada tulang pelipis. Tulang bagian muka meliputi tulang rahang atas, kemudian ada tulang rahang bawah, kemudian ada tulang air mata dan tulang lidah. Yang kedua ada tulang badan. Nah, ini tulang badan. Di situ tulang badan meliputi tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang-tulang rusuk membentuk rongga dada sebagai tempat jantung dan paru-paru. Jadi fungsinya melindungi organ vital, ya, jadi aman. Tulang bahu terdiri atas tulang selangka, klavikula, tulang belikat, skapula. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar dari tulang panggul, ya. Terdiri dari tulang usus, ilium, dan tulang duduk, dan tulang kemaluan. Tulang anggota badan. Tulang anggota badan terdiri dari tulang lengan dan tulang tungkai. Tulang tungkai menyangga tubuh untuk berdiri dan memungkinkan kita bergerak secara bebas. Tulang anggota gerak atas meliputi tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pangkal tangan, tulang telapak tangan, dan jari tangan. Tulang anggota gerak bawah meliputi femur, patella, fibula, tibia, tarsal, metatarsus, falang. Nah, ini gambarnya seperti ini. Silahkan disimak. Nah, ini adalah bagian mind mapping atau pada konsep dari rangka tubuh. Rangka itu bagi tiga, ada tengkorak, ada rangka badan, dan ada tulang anggota. Di situ bisa dilihat bentuk tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama, tulang pipa atau tulang panjang. Ini bentuknya seperti pipa, yaitu bulat, memanjang, dan bagian tengahnya berlubang. Contohnya, tulang lengan, tulang paha, ruas-ruas tulang jari. Di bagian dalam ujung tulang, pipa berisi sumsum merah yang berperan tempat pembentukan sel darah merah. Tulang pipa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu epifisiis, kedua ujung yang bersendian dengan tulang lain. Diafisiis bagian tengah, kemudian ada cakra epifisiis antara epifisiis dan diafisiis. Kedua ada tulang pipih. Bentuknya memipih, di dalamnya berisi sumsum merah. Sumsum merah berfungsi sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah dan darah putih. Contohnya tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat, tulang panggul, dan tulang dahi. Tulang pendek. Bentuknya bulat dan pendek, disebut juga ruas tulang. Di dalamnya berisi sumsum merah. Sumsum merah berfungsi sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, tulang keras. Tulang keras dibentuk oleh sel pembentuk tulang, osteoblast. Osteoblast menghasilkan sel-sel tulang keras yang disebut osteosit. Osteoblast juga mensekresikan zat-zat interseluler
yang tersusun dari serabut kolagen yang akan membentuk matriks tempat garam-garam kalsium ditumpuk. Zat kapur itu dalam bentuk kalsium karbonat CaCO3 dan kalsium fosfat CaPO4 dua kali. Osteoklas adalah sel berinti banyak dan berukuran besar yang bersifat mengikis tulang. Osteoklas melubangi tulang yang kemudian dimasuki oleh kapiler darah dan osteoblast baru sehingga terbentuk matriks. Matriks ini terletak dalam lingkaran dan membentuk sistem Hafford. Ini ada tulang spons, tulang kompak, ada periosteum. Nah, itu ada rongga susunan tulang, ada tulang rawan. Ini gambarannya, penampang tulang lengan, sistem Hafford, penampang melintang, jaringan tulang osteon ya. Nah, kedua, tulang rawan. Tulang rawan tersusun dari sel tulang rawan yang disebut kondrosit yang menghasilkan matriks berupa kondrin. Tulang rawan tidak memiliki serabut saraf dan pembuluh darah. Tulang rawan menerima nutrisi dari pembuluh darah yang ada pada membran jaringan ikat di sekitarnya dengan cara difusi. Kondrosit memiliki ruangan yang disebut lakuna. Tipe-tipe tulang rawan. Tulang rawan hialin merupakan tulang rawan yang banyak terdapat di tubuh manusia. Matriks yang transparan jika dilihat di mikroskop. Merupakan penyusun rangka embrio. Pada individu dewasa, terdapat pada sendi gerak sebagai pelicin permukaan tulang dan sendi, ujung tulang rusuk, hidung, laring, trakea, dan bronkus. Kedua, tulang rawan serat. Mempunyai matriks berisi berkas serabut kolagen, bersifat kaku dan kuat, mampu menahan goncangan, terdapat pada antar ruas tulang belakang dan cakram sendi lutut. 3. Tulang rawan elastik. Mengandung serabut elastik, terdapat pada daun telinga dan epiglotis. Perkembangan tulang. Pada janin, pada bayi, pada anak dewasa mengalami perkembangan dari tulang rawan berubah menjadi tulang keras. Hubungan antar tulang atau sendi atau artikulasi. Sendi adalah hubungan antar tulang satu dengan lainnya. Berdasarkan sifat geraknya, sendi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sinartrosis, hubungan antara kedua ujung tulang didekatkan oleh suatu jaringan ikat yang kemudian mengalami osifikasi penulangan sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Misalnya hubungan antar tulang fungsi tengkorak. Ada dua jenis sinartrosis, yaitu sinkondrosis dan sutura. Sinkondrosis adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago hialin. Sutura adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut padat. Amfiartrosis. Amfiartrosis adalah bentuk hubungan antar kedua ujung tulang yang dihubungkan oleh jaringan kartilago, sehingga memungkinkan tetap adanya sedikit gerakan. Amfiartrosis dibagi menjadi 2, yaitu syndesmosis dan simfisis. Syndesmosis, sendi dihubungkan oleh jaringan ikat, serabut, dan ligamen, misalnya sendi antar tulang betis dan tulang kering. Simfisis, sendi dihubungkan oleh kartilago, serabut yang tipis seperti cakram, contoh hubungan antar ruas tulang belakang. Diartrosis, persendian, adalah hubungan antar tulang yang tidak dihubungkan oleh jaringan, sehingga memungkinkan terjadinya gerakan secara lebih bebas. Ligamen merupakan suatu jaringan yang berfungsi seperti karet gelang yang kuat, guna mengikat kedua ujung tulang. Kapsul merupakan lapisan serabut yang menyelubungi sendi dan membentuk suatu rongga sendi. Membran sinovial merupakan selaput yang membatasi permukaan kapsul dan dapat mensekresikan cairan sinovial. Cairan sinovial berfungsi sebagai cairan pelumas bagi ujung-ujung tulang. Berdasarkan arah gerakannya, sendi gerak dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sendi peluru. Disebut sendi peluru karena gerakannya ke segala arah, misalnya sendi gelang bahu dengan tulang lengan atas dan sendi gelang panggul dengan tulang paha.
Sendi engsel disebut sendi engsel karena arah gerakannya dua arah, seperti engsel pintu, misalnya sendi jari tangan dan jari kaki. Sendi pelana disebut sendi pelana karena gerakannya kedua arah seperti orang yang naik kuda di atas pelana, misalnya sendi jari tangan dengan telapak tangan. Sendi putar disebut sendi putar karena dari hubungan dua tulang tersebut, tulang yang satu dapat berputar mengitari tulang yang lain. Misalnya sendi atlas dan tulang pemutar sehingga kepala kita dapat bergerak berputar. Demikian untuk pembelajaran tentang rangka dan persendian. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.